Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini akan kembali membacakan buku buat teman-teman. Kali ini dengan judul bukunya Buku Anti Malas dan Suka Menunda, plus panduan mengatasinya oleh Choi Myung-gi. Diterbitkan oleh BIP Kelompok Gramedia. Mari kita masuk ke bukunya. Bagian awalnya sepertinya ini kata pengantar. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kemalasan sulit diperbaiki? Cukup banyak orang tua yang datang ke rumah sakit saya dengan membawa anak-anak mereka. Aneh sekali, nilai anak saya terus menurun tanpa alasan apapun. Anak ini rajin belajar, tapi mengapa nilainya tidak naik-naik? Saya tidak tahan melihat betapa malasnya anak ini. Nilainya tentu saja jeblok. Lalu saya pun melakukan tes psikologi, tes IQ, dan tes bakat terhadap anak-anak tersebut untuk menggali penyebab buruknya nilai mereka. Dari ketiga tes ini, tes psikologi adalah tes yang paling penting. Berdasarkan hasil dari tes psikologis, penurunan nilai secara drastis pada anak-anak tersebut dimulai ketika mereka memasuki SMP. Di fase ini, mereka juga mulai sering marah dan gelisah, serta terjadi peningkatan depresi. Umumnya hal ini terjadi akibat disiplin berlebihan, termasuk hukuman fisik yang mereka terima. Jika membicarakan kemalasan, psikologis, kepribadian, dan perasaan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja. Sayangnya, sampai saat ini, sebagian besar upaya yang dilakukan untuk mengobati kemalasan baru sebatas permukaannya saja. Sementara, ketiga hal di atas belum tersentuh, sehingga penyebab dasar penyakitnya belum sembuh atau hilang. Dengan kata lain, memperbaiki kemalasan bukanlah pekerjaan yang sederhana. Kemalasan adalah bawaan. Di masa lalu, orang berpikir bahwa manusia tumbuh dari kondisi kosong. Namun seiring dengan semakin seriusnya penelitian terhadap DNA dan gen, semakin jelas bahwa kepribadian manusia tidaklah kosong. Sebagaimana ada orang yang tinggi dan pendek, juga ada yang mancung dan pesek, kepribadian manusia pun sampai batas tertentu merupakan bawaan lahir. Menurut teori Big Five Personality, kepribadian manusia terbentuk berdasarkan 5 faktor utama: ketertarikan, extraversion, kepedulian, neuroticism, kesungguhan, conscientiousness, keakraban, agreeableness, dan keterbukaan, openness. Dengan kata lain, perbedaan kepribadian manusia ditentukan oleh komposisi gabungan kelima faktor ini. Orang yang malas cenderung memiliki angka kesungguhan yang rendah. Jadi bisa Anda tebakkan kenapa mereka malas? Namun ada satu hal yang menarik, yaitu angka kepedulian mereka akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Angka kepedulian yang terlalu tinggi membuat seseorang mudah merasa cemas dan tegang terhadap hal kecil sekalipun, sehingga ia tidak bisa berkonsentrasi dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak akan bisa tenang dan terus-menerus khawatir pada pekerjaannya yang tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, angka kepedulian yang terlalu rendah membuat seseorang sangat optimis dan tidak punya kekhawatiran. Angka kepedulian yang rendah dan angka kesungguhan yang tinggi akan saling melengkapi dalam membuat seseorang tidak takut dan menjadi perencana yang baik. Namun, jika kesungguhan dan kepedulian sama-sama rendah, tidak akan ada cara untuk mengatasinya. Walaupun ada seseorang yang mengingatkan, ia akan menjalani panggung kehidupannya sendiri dengan santai dan dengan cara yang ia inginkan. Kasus yang lebih serius adalah mereka yang tidak hanya memiliki angka kesungguhan dan kepedulian yang rendah, tetapi juga ketertarikan yang tinggi. Orang seperti ini lebih suka berada di luar ruangan. Ia pun bisa tetap bersikap santai meski ada yang marah dan mengomelinya. Selanjutnya, kemalasan adalah kebiasaan. Lalu, apakah kemalasan dari bawaan lahir bisa diubah? Dari bawaan lahir ini bisa diubah.
Pada dasarnya mengubah kepribadian adalah hal yang sangat sulit, bahkan bisa jadi mendekati mustahil sebab rasa malas pun merupakan sebuah kebiasaan. Membiasakan diri berarti menciptakan jaringan neuron di otak yang terkait dengan kebiasaan itu. Dulu, ingatan, memori sepenuhnya dianggap perkara psikologis, tetapi sekarang para ilmuwan mengungkapkan bahwa sebagian besar memori adalah proses fisika molekuler di dalam otak. Ada sel saraf di otak yang disebut neuron dan struktur bernama sinapsis yang menghubungkan sel-sel otak. Melalui sinapsis inilah pikiran dan perasaan terbentuk dan ditransmisikan. Contoh mudahnya adalah mencari jalan. Ketika baru pindah, Anda harus benar-benar cermat saat mencari jalan. Tetapi jika sudah terbiasa, Anda bisa pulang ke rumah sambil memikirkan hal lain. Prinsip yang sama juga terjadi ketika seorang anak belajar menulis atau ketika orang dewasa belajar menyetir. Setelah terbiasa, tubuh Anda akan mengingatnya. Hal ini juga bisa diberlakukan pada kemalasan. Istilah kemalasan bersemayam dalam tubuh sangatlah benar, sebab pola perilaku bermalas-malasan akan tercetak di otak. Dengan kata lain, mengubah kebiasaan buruk berarti mengubah jaringan fisik yang sudah terbentuk di otak. Untuk mengubah apa yang telah terbentuk adalah dengan membuat perubahan sedikit demi sedikit melalui tindakan berulang setiap hari. Namun mengubah kebiasaan tidaklah semudah kedengarannya. Kebiasaan bukanlah tulisan di kertas putih yang mudah dihapus dengan penghapus, atau perumpamaan yang lebih tepat adalah seperti corak yang terpatri pada marmer. Setidak mudah itulah mengubah sebuah kebiasaan. Lanjut, apakah masih bisa diperbaiki? Mulai dari mana dan bagaimana memperbaiki kemalasan? Sama seperti langkah awal mengatasi semua masalah, menganalisis dengan benar penyebab kemalasan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa banyak kasus kemalasan yang berkaitan dengan kepribadian bawaan. Ini bukan sekadar sifat malas, melainkan gabungan berbagai unsur kepribadian yang membentuk masalah emosional sehingga berlanjut pada kebiasaan malas. Oleh karena itu, daripada berusaha memperbaiki sifat bawaan itu sendiri, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu masalah emosional apa yang sedang Anda rasakan saat ini, seberapa buruk pengaruhnya terhadap tingkat kemalasan Anda, dan temukan cara untuk mengatasinya. Misalnya, orang dengan angka keakraban dan kesungguhan yang rendah cenderung tidak bisa bergaul dengan orang lain dan melemparkan penyebab masalahnya kepada orang lain. Di sini, ia harus bisa memahami perasaan marah yang muncul terhadap orang lain dan mengendalikannya. Jika masalah emosional sudah teratasi, selanjutnya Anda harus menghilangkan berbagai hambatan yang menyebabkan kemalasan. Orang yang tulus pun akan terpaksa berhenti sebentar bila muncul kendala. Kendala ini bisa berupa lingkungan eksternal dan bisa juga berupa hubungan interpersonal yang mengganggu. Kita perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan ini dan menyelesaikannya satu persatu. Terakhir, harus membentuk kebiasaan nyata untuk berubah dari pemalas menjadi orang yang rajin. Kebiasaan itu bisa dimulai dari hal yang sangat kecil lalu mencatatnya setiap hari, mengamatinya, memberi nilai, dan mencari cara untuk menjadi orang yang lebih baik. Dengan demikian, Anda akan bisa kembali mengambil alih kendali atas hidup Anda sepenuhnya dan menjadi apa yang Anda inginkan. Kini saatnya mengucapkan selamat tinggal pada hidup yang penuh penyesalan dan dikendalikan oleh perasaan. Tentu ini bukan proses yang mudah, namun jika melepaskan diri dari kemalasan ini dilihat sebagai bentuk pencarian jati diri, Anda akan memahaminya sebagai sebuah proses hidup yang harus dijalani oleh semua orang. Semoga Anda yang membaca buku ini diberikan keberuntungan dalam menjadikan hidup Anda seutuhnya milik Anda. Choi Myung-gi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk kata pengantar dari buku ini. Buku ini terdiri atas 3 bab. Bab 1 ini masalah perasaan. Ada
beberapa bagian di dalam buku ini. Lalu bab 2 menyingkirkan hambatan yang meredupkan tekad, dan bab 3 dari pemalas menjadi pekerja keras. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 1, ini masalah perasaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.